Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah dinten iki kula kalih sederek sedaya dari Panguripan Jati bisa hadir kembali dengan keadaan sehat walafiat atas rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita itu bisa ngaji bersama-sama walaupun lewat media YouTube, ya. Jadi yang saya bahas sekarang ini untuk hari ini itu masalah tali rasa, ya. Terkadang orang itu mengenal tali rasa itu gimana ya? Ya bukannya salah bukan, tapi kurang kurang afdol gitu loh. Masalah rasa itu semua orang itu pasti bisa mengatakan rasa, ya. Rasa rasa itu pasti ada, setiap manusia itu pasti ada. Baik itu rasa bisa merasakan kenikmatan, baik itu bisa merasakan kegalauan, baik itu bisa merasakan tidak ada kebersamaan. Nah, itu namanya rasa, ya kan? Nah, terus kita itu dalam agama Islam, baik dalam agama Islam walaupun agama apapun, kita itu disuruh untuk mencintai, mengasihi dan menyayangi. Gitu loh. Jadi kita itu harus bisa membawa apa yang dikatakan tali rasa, ya. Kita itu harus bisa menghargai. Kalau kita ingin menghargai orang, kita harus bisa menghargai diri kita dulu sendiri, ya. Kalau kita sudah bisa menghargai diri kita sendiri, pasti orang lain itu akan ikut menghargai kita. Lek awake dhewe ora iso menghargai awake dhewe, nggak sakarepe dhewe tindak tanduke, akhlake nggak karepe dhewe, terus kate njaluk diuja wong utawa njaluk dihormati wong, ya nggak mungkin. Ya, nggak mungkin bisa. Rasulullah sendiri aja sudah pernah bilang, sudah pernah bersabda, kalau kamu ingin menghargai orang, hargailah diri kamu sendiri. Nanti pasti orang akan menghargai kamu. Ya, jadi kita harus menghargai diri kita sendiri dulu, baru kita bisa menghormati orang, gitu loh. Kita menghargai diri kita itu gimana? Yaitu dengan rasa itu. Oh, gini tuh nggak baik. Oh, gini tuh nggak pantas. Oh, kita itu harus begini. Nah, cara tawaduknya sama guru, cara tawaduknya sama orang tua, cara tawaduk sama orang yang lebih tua, atau tawaduk sesama kepada Allah, sama agama, ya. Karena agama itu semua itu datangnya itu dari pusatnya sana. Sama, ya. Sama, agama itu datangnya itu sama. Pusatnya juga sama. Servernya juga sama. Jadi servernya itu nggak beda. Cuma beda apa toh? Beda merek gitu aja loh. Mereknya aja yang beda. Ono Hindu, ono Buddha, ono Kristen, ono Islam. Ono mana sing darane kejawen, ono mana sing darane Konghucu, ono mana ini dan ini dan itu banyak. Masalah keyakinan ya terserah. Nggak ada masalah, ya. Asalkan keyakinanmu tetap sama Sang Yang Tunggal, tetap sama apa itu yang mempunyai alam semesta ini, yang menciptakan alam semesta ini. Kita itu diturunkan ke dunia itu kan untuk apa sih? Untuk merawat, untuk menjaga, atau melakukan tindakan yang baik di dalam dunia. Ya, kita sudah ada perjanjian dulunya waktu mau dimasukkan ke alam kandungan, gitu loh. Ya, jadi di situ kita sudah dikasih multi sama Allah, itu sudah dikasih multi sama Sang Yang Tunggal itu. Disuruh gini, katanya tanya pertanyaan itu, apa kamu besok kamu itu ingat sama aku? Terus dia itu menjawab, roh ini menjawab, roh kamu ini menjawab, roh kita ini menjawab, iya ya Allah, aku pasti ingat sama kamu. Loh, setelah itu baru ditiupkan roh itu ke alam kandungan. Nah, disitulah kita tuh mulai berzikir di dalam kandungan, bertapa berata di situ. Ya. Nah, untuk mencari, menimbulkan atau menciptakan rasa yang ada
yang udah diberikan sama Allah. Gitu. Jadi itu proses, dalam prosesnya itu selama pertapaan kamu 9 bulan. Ada yang 8, ada yang 7, tapi kan kurang baik. Ya toh? Masih ada kekurangan kalau 8 udah lahir, 7 udah lahir, itu namanya prematur, katanya gitu. Soalnya kurang sempurna. Yang sempurna itu 9 bulan, lebih sedikit, lebih 3 hari, lebih 10 hari, ada juga yang lebih dari 10 hari, ada kok. Nah, jadi macam-macam. Cara kamu bertapa beratnya itu macam-macam. Jadi kita tuh harus bisa melihat dari situ. Ya. Ada tali rasa di situ. Kita bisa menghormati, kita bisa menyayangi, kita bisa mencintai walaupun kita itu berbeda keagamaan atau kepercayaan. Kalau masalah keyakinan pasti sama. Hindu juga tujuannya ke Sang Yang Tunggal. Untuk ke anune wong Buddha ya padha ae, sama. Ya. Enggak ada yang beda. Cuma yang membedakan teko tingkah laku kamu sendiri itu loh. Itu yang membedakan. Kamu sok-sokan, ya. Sok-sokan yang paling benar. Sok-sokan sing wis gak duwe dosa modele. Padahal dosa itu seperti debu. Ya, dosa itu seperti debu. Berapa kali kamu akan membersihkan, di situ pasti ada debu. Begitu juga dosa. Berapa kali kamu akan membaca istighfar, minta ampunan sama Allah, minta ampunan sama Sang Yang Tunggal, Sang Yang Menang. Tapi dosa itu terus aja ada. Terus dosa itu terus mengalir, ya. Dosa itu ibaratnya seperti angin, ya. Pasti ada di dalam diri kamu itu, pasti ada anginnya. Setiap benda, setiap makhluk itu pasti membutuhkan angin atau oksigennya itu, ya. Enggak ada Gus, di situ kan yang saya hirup kan oksigen lah. Oksigen itu kok sopo? Oksigen kan penyebutan kata lainnya, kayak ngono lho. Modelnya kayak sama nyebut Allah. Sing situ Sang Yang Widi, situ ono sing muni Sang Yang Tenggal, ono sing Bapak Allah, ya terserah. Kan tujuannya sama. Ya toh, oksigen ya boleh, angin ya ono, kayak gitu. Ya. Jadi ono angin ya pasti ono oksigen. Gitu loh. Pepatah bilang di mana ada air, di situ pasti ada ikan. Pasti ada kehidupan dalam air itu. Nah, wong ana jerone banyu ana angine kok. Walaupun anginnya itu cuma tipis. Tapi kan angin. Dalam batu ada anginnya. Ya kan? Ada anginnya, di situ juga ada kehidupannya. Kalau kamu teliti, kamu dalami itu di situ ada anginnya, juga ada kehidupan. Makanya kita tuh harus bisa menghargai sesama makhluk ciptaan Sang Yang Tunggal. Jangan pernah kita itu menyepelekan. Kita tuh harus merawat, bisa menjaga. Kalau kita bisa menghormati diri kita sendiri, insya Allah pasti makhluk-makhluk lain itu juga akan menghormati kamu. Ya, karena cara menghormati diri kita sendiri ini juga suatu ibadah. Ibadah itu bukan karena kita tuh sholat, bukan karena kita tuh rajin sodako, bukan karena itu kita tuh rajin puasa, bukan. Tidak itu tok ibadah itu. Banyak ibadah itu masih banyak yang lain-lainnya itu. Tinggal kita itu bisa caranya itu untuk mengungkapkan atau menerima cara ibadah itu dengan baik dan benar. Terus masalah keyakinan itu nggak usah dipaksakan, ya. Nggak usah dipaksakan, kamu terus belajar, belajar, belajar. Situ keyakinannya sama Sang Yang Tunggal, situ keyakinannya sama Sang Yang Widi, situ keyakinannya sama Bapak Allah, situ keyakinannya sama Buddha Julai. Terserah, nggak ada masalah. Ya toh, nggak ada masalah. Semuanya itu tujuannya ke sama Sang Yang Tunggal, sama Sang Yang Widi, sama Allah, Bapak Allah. Terserah, kamu mau menyebutnya apa terserah, nggak ada masalah. Dan saya ingatkan, jangan pernah kamu, kadang kebanyakan orang itu gini, lek ono wong ngaji, kalau ada orang ngaji, dia itu suka. Terus dalam di situ ada orang yang nggak bisa ngaji, tapi ada di dalam situ, ada di lingkungan situ, ada di ruang situ. Terus katanya orang yang pinter ngaji, yang suka ngaji, ngumpul-ngumpul kok orang ngaji, gitu loh.
Hati-hati kalau gitu. Itu kamu itu harus berhati-hati kalau punya sifat seperti itu. Ya, berarti yang kamu tuhankan, yang kamu sembah itu bukan Allah, tapi apa? Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an yang kamu sembah, yang kamu agungkan adalah Al-Qur'an. Mari ngono ana wong seneng sedekah, kene gak iso sedekah dilokno. Wong urip kok ora tau sedekah. Lho kaya ngono iku. Berarti yang kamu tuhankan, yang kamu agungkan itu bukan Allah, tapi sedekahnya. Gitu loh. Ya, padahal yang berhak untuk disembah, berhak untuk diagungkan itu cuma Allah. Cuma Sang Yang Tunggal aja. Yang lainnya enggak ada. Keesaannya itu, kemilikannya itu tetap kepada yang Khalik. Jadi kita sebagai makhluk-makhluk ciptaannya itu, kita tuh harus tujuannya sama Allah itu, gitu loh. Ya, mau sing kene pola sembayang bengi, kelek sembayang bengi pasti masuk surga. Cari sopo? Pretayan. Ya, awakmu sembayang anu ngono tok. Ya orang ngerti. Kita tuh nggak tahu ibadah kita diterima apa enggak. Cuma kita diperintahkan untuk menjalani. Itu karena suatu tuntutan untuk kamu menuju ke suatu tempat yang sudah dijanjikan oleh Allah. Karena kalau Allah sudah berjanji, gak podo karo lambemu lek waktu janji. Lek lambemu sing janji ngono kadang sik iso belenjani. Iya toh? Sik iso belenjani, sik iso mengingkari. Tapi kalau Allah yang berjanji, insya Allah itu akan akan ditepati sama Allah. Pasti ditepati. Dia berjanjinya apa? Kamu akan dimasukkan surga. Ya silakan, nggak ada masalah kalau Allah itu sudah meridhoi. Gitu loh. Oh, saya ini sudah membaca sholawat sampai beribu-ribu kali. Pasti saya masuk surga. Bukan sholawat kamu yang akan memasukkan kamu dalam surga. Tapi ridha Allah yang akan memasukkan kamu kepada dalam surga itu. Bukan karena kamu membaca sholawat beribu-ribu kali, bukan. Karena Rasulullah itu hanya bisa mensyafaati, bukan meridhoi. Ya, ridho itu tetap milik Allah. Kalau syafaat itu memang dari orang-orang pilihan itu masih bisa. Dari Rasulullah, dari para nabi-nabi lain, atau dari para wali-wali Allah, atau ulama-ulama yang lain. Itu aja, gitu aja. Yang lainnya enggak. Gitu loh. Ya. Semuanya itu bisa terkontrol di situ. Apa? Itu aja. Ya. Jadi semuanya itu seperti itu. Jadi kita itu harus bisa menghargai sesama makhluk ciptaan Allah. Kita itu harus bisa merespon semua itu yang ada di dekat atau di luar dari alam kita, ya. Itu kita itu kalau memang mau lebih tinggi lagi pengetahuan kita, lebih tinggi lagi tentang pemahaman kita itu harus belajar masalah keghaiban. Yuk minunal bil ghaibi. Belajarlah kamu masalah keghaiban. Karena aku ini juga ghaib, aku ini sirri, kata Allah itu gitu. Terus orang-orang bambamu yang terdahulu itu juga sirri semua sudah. Ya. Dia itu sirri semua. Kita sudah masuk ke alam lain, ke dimensi lain. Akhirnya kita itu di alam barzah atau di alam kewenangan atau di alam kelanggengan. Itu kita itu sudah di alam sirri, gitu loh. Yang nggak bisa dilihat dengan kasat mata. Ya toh? Hanya kita itu harus bisa meyakini masalah itu. Ojo belajar gaib kok dadi kemusyrikan. Iku lak lambemu sing gorong memahami. Ya. Berarti imanmu sik kurang gitu loh. Kalau kamu nggak percaya dengan gaib, kalau kamu nggak percaya dengan makhluk-makhluk Allah yang lain, berarti iman kamu yang kurang. Dari Islam, iman. Tapi lek kena masalah gaib gak gelem. Padahal Nabi Allah ono sing dadi rajane gaib. Nabi Sulaiman. Iya toh? Nabi Sulaiman itu bisa menguasai, bisa memerintahkan dari makhluk-makhluk gaib. Dari jenis jin bisa diperintah oleh Nabi Sulaiman, bisa ditaklukkan oleh Nabi Sulaiman. Terus kita tuh belajar masalah ilmu sirri, ilmu masalah batinia. Gak oleh. Dari sopo sih gak ngolahi Nabi ini Allah itu wis ono. Ya, sudah ada di situ. Cek ngombe sih. Ya, ada di situ, sudah ada, gitu loh.
Kamu mau apa di situ? Semuanya sudah dikasih contoh sama Allah, sudah dikasih contoh di situ. Tinggal kamu cara memaknainya itu gimana. Masalah ilmu-ilmu gaib Nabi Musa ya sama Nabi Khidir, nggak percaya, cari di dalam Al-Quran itu ada kok. Ceritanya Nabi Musa disuruh berguru sama Nabi Khidir. Sampai Nabi Musa itu menantang Allah waktu itu. Ya Allah, apakah sudah habis ilmumu ya Allah? Yang kau berikan kepadaku ya Allah. Oh, nggak bisa Musa. Ilmuku sebagian aku titipkan kepada makhlukku yang bernama Khidir. Cari itu Nabi Khidir. Cari Khidir. Akhirnya dia Musa itu mencari di situ. Waktu itu Nabi Khidir, Nabi Musa itu memegang yang dinamakan ilmu kemanunggalan. Ya, orang kemanunggalan nggak bisa sempurna, nggak bisa ilmunya tuh nggak bisa sempurna kalau nggak ada kaweru. Dan Nabi Khidir itu memiliki ilmu kaweruan, gitu loh. Ya, ilmu kaweru yang dimiliki Nabi Khidir. Tadi Nabi Musa yang memiliki ilmu kemanunggalan disuruh berguru lagi, mencari guru yang bernama Nabi Khidir itu. Nah setelah itu Nabi Khidir kan dalam ceritanya itu Nabi Khidir mengasih beberapa persyaratan ke Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa gagal di situ. Karena apa? Kemanunggalan itu nggak ada kesabaran, orang iso sadar gitu loh. Ya, nggak bisa sadar orang kemanunggalan itu. Makanya untuk melengkapinya kita harus dengan belajar kekawaruan, ya. Ngawerui awake dhewe, ngawerui ngerosono rasa sakjroning rasa niku wonten teng ngene ada di kaweru, bukan di kemanunggalan. Ya, kamu kalau ingin mempelajari harus mempelajari kemanunggalan. Jadi itu treatment tingkatan-tingkatan untuk menuju kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Bukan jadi wali, bukan ya. Engko lek wong belajar manunggal ambek kaweru kok dadi wali gosane mboten. Tidak begitu anunya itu. Konsepnya itu enggak seperti itu. Konsepnya itu ya kita itu pokoknya itu belajar. Wis ora usah dadi wali. Awakmu besok-besok wis tuwek ya mesti wis anu dadi wali dhewe wisan. Mbok iku wali murid, mbok iku wali nikah, mbok iku wali mangan, ya gitu loh ya. Pasti sudah diajari nanti dalam kehidupan kamu ya. Jadi enggak usah khawatir masalah kewalian ya. Wali murid pasti kalau kamu memang sudah punya anak. Mau wali nikah ya gitu kalau kamu sudah punya anak, ya kan? Jadi waliman kalau ada undangan, undangan hajatan gitu kan walimangan, jangan namanya waliman, ya kan? Jadi semuanya itu nggak usah dicari masalah kewalian, datang sendiri kalau masalah itu. Pokoknya kita itu bertujuan untuk mendekat, lebih dekat, lebih memahami atas perintah-perintah Allah atau tujuan-tujuan kita itu akan kemana. Ya, kalau masalah sholat, masalah zikir, masalah kamu itu beribadah yang lain-lain itu hanya persyaratan agar kamu bisa nyampe ke tujuan kamu itu. Seperti halnya waktu kamu haji, ya, kamu haji dulu waktu haji itu lama, nah sekarang ini lebih mudah loh gitu loh, dipermudah, ya, tapi masanya yang lama kalau sekarang, ya. Masanya yang lama, dulu berangkatnya sing suwe, maksudnya itu budale mrono numpak kapal. Ya, kalau sekarang enggak, numpak pesawat terbang gitu aja mungkin 5 atau 6 jam atau 8 jam nyampe. Ya, kalau dulu membutuhkan berbulan-bulan. Tapi sekarang enggak usah. Karena apa? Kita tuh bisa menghormati. Ya, bisa menghormati itu kaumnya kaum yang mana yang membuat gitu loh. Makanya kita tuh nggak boleh saling membenci. Kita tuh harus bisa saling menyayangi, mengasihi, mencintai sama makhluk Allah. Nah, kalau sudah bisa gitu akan timbul perdamaian di situ. Jadi kita anunya itu apa itu semua itu harus dipikir-pikir dulu lah. Ojo moro syukur ceplas. Iku kafir. Apa awakmu sing nyiptakno kafir, apa awakmu dadi anune
apa itu golongane panitia kekafiran. Ya enggak toh, wong awakmu ya ora tau diangkat tok ya. Ya. Mungkin diangkat dilugurno meneh mengen awakmu. Dadine mari rada konslet pikirane. Titik-titik kafir, anu ning ngene kafir. Oleh anu ngene duduk toko agama Islam kafir, bukan. Selama dia itu masih punya keyakinan kepada yang menciptakan alam semesta, dia enggak kafir. Ya. Ojo seneng ngafir-ngafirno nang ngene wong liya. Kadang kafir awake dhewe ora sadar. Kita harus bisa menyadari kekafiran kita itu jangan sampai ada di dalam diri kita. Ya. Itu yang paling penting. Kita itu belajar sadar, ya, sadar, ya. Nanti kesabaran itu nanti ikut dengan sendirinya. Tapi kalau kamu belajarnya sabar dulu, kamu sadarnya nanti kurang, gitu loh. Kurang jauh, gampang. Nyeneni wong gampang. Nyeneni ambek ngandani ku beda. Ya. Nek nyeneni ku ambek mendelik-mendelik, gitu loh. Tapi lek ngandani kan enggak santai, dengan senyuman, ya, dengan candaan, dengan bergurau. Akhirnya orang yang dikasih pangertenan itu, yang dikasih kaweruan itu bisa menerima dengan baik karena apa? Enggak ada ketegangan di situ. Kalau kita suasana itu enggak bisa menetralisir, ya pasti ada ketegangan nanti. Ya toh? Dengan cara apa kita menetralisirnya? Kalau memang harus dengan cara merokok, ya merokok aja, nggak ada masalah. Ya, merokok itu makruh, merokok itu haram. Dari sapa haram? Ya ora apa-apa. Ya, nggak ada masalah. Asalkan kamu mau, gitu aja loh. Dalam Al-Quran nggak ada kok larangan untuk merokok, nggak ada. Katanya nanti kalau yang kurang baik itu haram. Ya kamu merokok itu sakit apa enggak? Sakit ya mandeko. Lek enggak ya terus no, lo kan gitu aja. Kamu mau minum kopi jadi penyakit, ya mandeko. Lek minum kopi kamu itu malah lek gak ngombe kopi itu malah jadi ngeluh, ya ngombe ya. Berarti kan jadi tobat. Ya toh? Jadi kita menurut keyakinan kita sendiri aja lah. Kita yakinnya itu gimana? Cara pandang kita itu enggak sama soalnya. Soalnya kita punya otak sendiri, punya kepala sendiri, punya sukma sendiri-sendiri di situ. Punya akal sendiri-sendiri. Gimana cara kita itu anunya itu asalkan jangan we-wean gitu loh, ya. Jangan hak-hakan gitu loh, ya. Hargai. Terus sudah dihargai nanti kalau sudah kita bisa menghargai, ya itu akan terjalin tali rasa. Ojo mek isone mek rasa sak jeroning rasa sak jeroning rasa, tapi orang ngerti maknane. Ya. Kok gampang nyalano sing iki, ana wong ana kancane salah ora gelem benerno, ora gelem ngekeki pituduh sing bener, sing apik. Gitu loh. Kalau memang teman kita itu melihatnya itu ada yang kekeliruan, ya kasih pengertian. Masalah dia menerima nggak menerima, ya terserah. Yang penting kita sudah mengingatkan. Ya, jadi kita itu menggugurkan kewajiban kita, saling mengingatkan itu, saling mengingatkan, saling menghargai sesama makhluk ciptaan Allah gitu loh, ya. Jadi itu yang perlu di, diperhatikan atau diingat-ingat, jangan sampai lupa, oke? Nah, kayak ngoten niku. Tadi dalu niki sak menten mawon masalah keterangan ngaji barenge. Kalau masalah ada salah kata, kurang pemahaman, ya silakan aja langsung komen di dalam channel saya. Insya Allah pasti saya jawab. Kalau nggak bisa ya saya bisa akan saya cari jawabannya nanti. Kalau ada salah kata pitutur saya, masalah kata-kata saya yang kurang berkenan di hati saudara-saudara semua, saya sebagai pemangku Padepokan Panguripan Jati, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.